semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya buat nastar pakai takaran 1 kg tepung. Hasilnya banyak banget. Cocok buat suguhan kue pas hari raya atau bisa juga buat hampers ya. Nah, penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Jadi simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 500 gram margarin. Di sini saya pakai 2 bungkus setengah margarin seperti ini ya. Lalu tambahkan 200 gram butter. Saya pakai yang merek Hellmann's. Kemudian masukkan 150 gram gula halus. Lalu ini kita aduk rata. Saya di sini pakai mixer ya. Nah, ini diaduk rata sampai adonannya halus dan juga lembut. Nah, kalau udah halus dan juga lembut, lanjut kita masukin 5 kuning telur. Secara bertahap dimasukin satu persatu sambil terus diaduk rata ya. Nah, kalau nggak mau pakai mixer, boleh juga diaduk manual pakai whisker atau pakai spatula. Nah, ini adonannya udah tercampur rata semua. Kita matikan mixernya. Lanjut kita masukkan 50 gram susu bubuk, 70 gram tepung maizena. Lanjut kita masukin juga 1 kg tepung terigu yang udah disangrai sebelumnya. Nah, ini untuk tepungnya kita masukin secara bertahap, dimasukin setengahnya dulu ya. Lanjut ini diaduk rata lagi, pakai kecepatannya cukup kecepatan rendah aja hingga adonan tercampur rata. Dan untuk tepungnya ini saya pakai yang protein rendah, kunci biru. Nah, kalau udah tercampur rata, lanjut kita masukin untuk sisa tepungnya. Nah, ini kita masukin semuanya. Dan kemudian diaduk rata lagi pakai mixer hingga semua adonan benar-benar tercampur rata. Nah, untuk aduknya ini nggak perlu lama-lama ya, cukup sebentar aja asal tercampur rata. Dan kalau dirasa semua adonannya udah tercampur rata, matikan mixernya. Nah, ini kita ulenin sebentar untuk memastikan semua adonannya udah tercampur dengan rata ya. Nah, ini dia hasil adonannya, udah bisa dipulun seperti ini. Lanjut, adonannya ini saya bagi menjadi 2 bagian karena akan saya kerjakan setengahnya dulu. Dan untuk sisa adonannya ini akan saya simpan dulu ke dalam kulkas dan jangan lupa ditutup pakai plastik supaya nggak kering. Lanjut, di sini kita kerjakan untuk setengah adonannya. Untuk kulit nastarnya ini nggak saya timbang, jadi saya cukup pakai sendok takar ukuran 5 mili atau 5 gram seperti ini ya. Nah, ini untuk takarannya tidak terlalu munjung, juga tidak terlalu peres, jadi agak dilebihkan sedikit. Nah, seperti ini. Dan begitu seterusnya hingga selesai. Atau kalau mau pakai timbangan juga bisa, supaya hasil nastarnya nanti bisa sama semua ya. Nah, ini dia hasil kulit nastarnya, udah selesai ditakar semua. Lanjut di sini saya siapkan juga untuk isian selai nanasnya. Nah, ini udah dibulet-buletin untuk mempermudah. Dan untuk langkahnya kita ambil satu bagian kulit nastar, kemudian kita pipihkan seperti ini. Lanjut kita tambahkan isian selai nanas di bagian dalamnya seperti ini. Kemudian ditutup kembali hingga benar-benar rapat. Lalu dibulatkan hingga bulat dan juga mulus ya. Nah, ini dipastikan harus benar-benar mulus supaya nanti saat dipanggang nastarnya tidak retak-retak. Nah, seperti ini. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga selesai.
Lalu kita susun nastarnya ke dalam loyang. Untuk loyangnya tidak perlu diolesi dengan margarin ya. Nah, seperti ini aja. Lanjut, ini udah siap untuk kita panggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang nastarnya dengan suhu 160 derajat Celcius pakai api atas dan bawah, dipanggang selama kurang lebih 25 menit atau hingga setengah matang. Dan kalau nastarnya udah setengah matang, keluarkan dari oven, lanjut kita panggang untuk loyang yang selanjutnya. Dan sambil nunggu nastarnya dingin, di sini saya mau buat untuk olesan nastarnya dulu. Saya pakai 2 kuning telur, lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng, kemudian tambahkan beberapa tetes warna orange atau warna kuning telur ya. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Nah, untuk olesannya ini udah jadi, siap untuk diaplikasikan. Dan setelah nastarnya udah benar-benar dingin, baru kita olesi pakai olesan yang udah kita buat tadi. Dan untuk olesan nastar ini saya pakai 2 kali pengolesan ya. Nah, ini untuk olesan yang pertama udah kering, lanjut kita olesin untuk yang kedua kalinya. Nah, kalau udah selesai diolesin semua, lanjut ini kita panggang lagi nastarnya. Untuk suhunya masih sama, dipanggangnya cukup sekitar 10-15 menit aja atau sampai nastarnya matang. Dan ini hasil nastarnya yang udah mateng, warnanya cantik banget ya, dan nastarnya juga glowing-glowing banget. Nah, ini udah matang merata sampai bagian ke bawahnya juga. Nah, ini tinggal dikemas aja pakai kertas khusus nastar seperti ini. Dan kalau udah, lanjut kita masukin ke dalam toples tabung. Ini ukurannya 500 ml ya. Dan untuk link pembelian toplesnya udah ada di deskripsi ya. Jadi beli toples udah sekalian dapat gratis alas kue dan juga stikernya. Nah, kalau toples kue lebaran ditempel pakai stiker seperti ini, jadi terlihat estetik banget ya, dan kuenya terlihat lebih mahal dan juga berkelas. Nah, ini kuenya udah siap disusun di atas meja buat suguhan pas hari raya atau bisa juga buat hampers lebaran ya. Jadi teman-teman, gimana nih persiapan buat lebaran? Udah pada bikin kue lebaran apa belum? Nah, kalau belum, boleh banget pakai resep ini. Insya Allah anti gagal ya. Kalau untuk rasa nastarnya enak, warnanya juga cantik, glowing, dan pastinya tuh ngeprul banget seperti ini ya. Nih teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Pokoknya ini wangi dan enak banget ya. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya buat kue lebaran lagi, namanya yaitu Choco Nutella Cookies. Pakai resep 1 kg tepung, hasilnya banyak. Cookiesnya enak dan bentuknya cantik banget ya. Nah, penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Jadi simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram margarin atau 1,5 wadah seperti ini ya. Kemudian tambahkan 300 gram butter Hellmann's dan 100 gram gula halus. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan di nomor 2 atau nomor 3, di mixer hingga adonannya halus dan juga lembut ya.
Dan setelah tercampur rata dan juga lembut, lalu masukkan 4 kuning telur. Untuk telurnya di sini saya masukin satu persatu sambil terus di mixer ya. Nah, kalau dirasa udah tercampur rata, matikan mixernya. Kemudian lanjut kita masukin bahan keringnya, yaitu 80 gram susu bubuk, 60 gram tepung maizena. Lanjut ini kita mixer lagi. Dengan kecepatannya masih sama di nomor 2 aja. Nah, ini di mixer hingga tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, matikan mixernya dulu. Lanjut akan saya masukkan 1 kg tepung terigu. Untuk tepungnya kalau mau disangrai dulu juga nggak apa-apa ya. Nah, ini kita masukin setengahnya dulu. Lanjut kita mixer lagi hingga tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, matikan dulu mixernya. Lanjut kita masukin sisa tepungnya. Nah, ini kita masukin semuanya aja. Dan kemudian lanjut kita mixer lagi hingga semua adonan tercampur rata ya. Nah, kalau dirasa semua adonannya udah tercampur rata, kita matikan mixernya. Dan ini akan saya uleni sebentar pakai tangan, pastikan tangan udah dicuci bersih. Nah, ini diulenin untuk memastikan kalau semua adonannya udah tercampur rata ya. Nah, untuk tekstur adonannya seperti ini. Lanjut di sini adonannya akan saya bagi menjadi 2. Karena ini adonan 1 kilo, jadi lumayan banyak. Jadi akan saya bagi 2, saya kerjakan setengah adonannya dulu ya. Dan untuk sisa adonannya ini akan saya simpan dulu ke dalam kulkas. Nah, ini akan saya kerjakan setengah adonan dulu, kemudian saya tambahkan dengan mesis coklat secukupnya. Ini sekitar 50 gram ya. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Nah, kalau udah rata seperti ini udah cukup. Lanjut kita siapkan kertas roti untuk alas kerjanya. Kemudian letakkan adonan di atas kertas roti seperti ini. Jadi akan saya gilas ya. Nah, ini kita tutup, kemudian lanjut kita gilas pakai rolling pin seperti ini. Nah, ini digilas pelan-pelan aja ya, sampai ketebalannya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi dikira-kira aja ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut akan saya cetak. Untuk cetakannya saya pakai yang seperti ini. Untuk link pembeliannya akan saya tulis di deskripsi ya. Jadi untuk langkahnya mudah banget, tinggal ditekan aja ke dalam adonan, kemudian tinggal dilepas aja dari cetakannya seperti ini ya. Tuh hasilnya cantik banget. Dan begitu seterusnya, cetak semua adonannya hingga selesai. Dan kalau adonan udah selesai dicetak semua, susun di dalam loyang dan lanjut dipanggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit ya. Lalu kita panggang kuenya dengan suhu 150 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggangnya selama 25 menit. Dan setelah 25 menit dipanggang, lanjut kita oven untuk loyang berikutnya. Nah, ini hasil kuenya. Ini belum matang ya, masih setengah matang. Kemudian lanjut kita tambahkan topping coklat Nutella di bagian atasnya seperti ini. Nah, jadi hasilnya lebih cantik dan juga menarik ya. Dan untuk coklatnya ini sesuai selera aja, atau kalau mau diganti pakai selai coklat juga nggak apa-apa. Dan kalau udah selesai dikasih topping coklat, kemudian lanjut kita panggang lagi dengan suhu apinya masih sama. Nah, ini dipanggangnya sekitar 35 sampai 40 menit atau hingga matang ya.
Dan ini dia hasilnya, cookies Choco Nutellanya udah jadi. Satu resep hasilnya banyak banget, bentuknya cantik, ada coklat Nutellanya, buat anak-anak pasti suka. Nah, ini tinggal nunggu dingin baru dimasukin ke dalam toples ya. Nah, kalau kuenya udah dingin, lanjut kita susun ke dalam toples ya. Nah, untuk toplesnya ini saya belinya online, udah ada gratis alas kue dan juga stikernya. Untuk link pembeliannya teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Dan ini hasilnya cantik banget ya. Untuk kuenya garing dan coklat, pokoknya enak banget, jadi teman-teman wajib coba. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya buat kue kering lagi. Nah, selain nastar klasik, nastar klepon ini juga jadi favorit para tamu ya. Bikinnya juga tidak terlalu ribet dan rasanya pun enak. Nah, penasaran gimana saya buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapin wadahnya, lalu masukkan 400 gram margarin atau 2 bungkus. Lalu tambahkan 300 gram butter, saya pakai yang merek Hellmann's. Kemudian tambahkan juga 300 gram gula halus. Lalu aduk rata adonannya menggunakan mixer, kalau mau manual pakai whisker juga bisa ya. Nah, ini kita mixer hingga semua bahan tercampur rata dan juga lembut ya. Nah, kalau udah lembut seperti ini udah cukup. Lanjut kita masukin 6 kuning telur, dimasukinya satu persatu secara bertahap sambil terus diaduk hingga rata ya. Dan kalau telur udah masuk semua dan semua bahan juga udah tercampur rata, kita matikan dulu mixernya. Lanjut kita masukin bahan keringnya, yaitu 2 bungkus susu bubuk. Lanjut masukin juga 100 gram tepung maizena. Dan kemudian lanjut kita mixer lagi hingga tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, matikan dulu mixernya. Lanjut akan saya masukin pasta pandan sekitar 1 sendok teh atau secukupnya ya. Dan lanjut di mixer lagi hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, ini adonannya udah berubah warna hijau. Kemudian lanjut kita masukin 1 kg tepung terigu. Nah, untuk tepungnya ini kita masukin setengahnya dulu supaya lebih mudah ngaduknya ya. Nah, kemudian lanjut di mixer lagi hingga tercampur rata. Dan kalau setengah tepungnya udah rata, lanjut kita masukin untuk sisa tepungnya. Ini dimasukin semuanya ya. Dan di mixer lagi hingga tercampur rata. Atau kalau mau cukup diaduk manual pakai spatula juga bisa. Nah, ini supaya lebih gampang aja. Jadi di mixer hingga tercampur rata. Nah, kalau udah rata, matikan mixernya. Lanjut diaduk rata pakai tangan untuk memastikan kalau adonan udah benar-benar tercampur rata dan udah bisa dipulun seperti ini ya. Kemudian lanjut di sini adonannya akan saya bagi menjadi 2 bagian karena ini 1 kg tepung lumayan banyak. Jadi akan saya kerjakan untuk setengahnya dulu. Untuk sisa adonannya kita simpan dulu ke dalam kulkas dan jangan lupa ditutup rapat pakai plastik supaya tidak cepat kering ya.
Dan kemudian lanjut akan saya kerjakan untuk setengah adonan dulu. Di sini akan saya takar pakai sendok takar ukuran 5 mili atau 5 gram seperti ini. Dan untuk nastar klepon ini saya buat ukurannya lebih besar dari nastar biasa. Jadi takarannya tidak peres, jadi agak munjung seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Atau kalau mau ukurannya lebih sama, bisa banget ditimbang ya. Dan takar semua adonannya hingga selesai. Nah, ini dia hasil adonannya setelah selesai ditakar semua. Lanjut di sini kita siapin juga untuk selai nanasnya. Ini udah dibulut-bulutin supaya lebih mempermudah ya. Lanjut kita ambil satu bagian adonan kulit, kemudian kita pipihkan seperti ini. Lalu kita isi dengan selai nanas dan lanjut dibulatkan hingga benar-benar bulat dan juga mulus ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Dan begitu seterusnya, bulatkan semua nastar kleponnya hingga selesai. Dan setelah selesai dibulatkan, susun di atas loyang. Untuk loyangnya tidak perlu diolesi apapun dan kemudian lanjut dipanggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang nastar kleponnya dengan suhu 160 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah. Dipanggangnya selama kurang lebih 35 menit atau hingga matang, atau sampai bagian bawahnya udah kecoklatan ya. Dan setelah 20 menit dipanggang, kita tukar dulu untuk loyangnya. Untuk loyang yang di bawah kita pindah ke atas dan yang di atas kita pindah ke bawah supaya matangnya lebih merata ya. Jadi teman sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Dan setelah 35 menit dipanggang, nastarnya udah mateng, kita keluarkan dulu dari oven. Dan ini dia hasil nastarnya. Ini udah mateng ya, bagian bawahnya juga udah kecoklatan. Nah, ini tunggu hingga benar-benar dingin. Dan kalau udah dingin, baru lanjut kita baluri pakai putih telur dan juga kelapa kering. Nah, untuk langkahnya kita celupkan nastar ke dalam putih telur seperti ini. Dan lanjut kita baluri pakai kelapa keringnya ya. Nah, ini kita baluri sambil ditekan-tekan supaya kelapa keringnya lebih bisa menempel. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian disusun lagi ke dalam loyang. Dan begitu seterusnya hingga selesai. Nah, kalau udah selesai dibaluri dengan kelapa kering semua, nastarnya lanjut kita panggang lagi. Dengan suhunya masih sama, ini dipanggangnya cukup sekitar 10-15 menit aja ya, untuk matengin putih telur dan juga kelapa keringnya. Dan ini dia hasil nastar kleponnya setelah selesai dipanggang. Nah, ini wangi pandan dan juga kelapa keringnya berasa banget ya. Dan ini yang bikin nastar klepon itu rasanya enak. Dan kalau nastarnya udah dingin, lanjut kita masukin ke dalam cup kecil yang biasa untuk nastar ya. Dan kemudian lanjut dimasukin ke dalam toples.
Dan ini dia hasil nastar kleponya udah jadi. Satu resep hasilnya banyak banget, bisa dapat 6 toples tabung ukuran 600 ml dan juga toples kecil ukuran 250 gram. Kalau untuk rasanya mah udah pasti enak, apalagi kalau isian selainya itu bikin sendiri ya, jadi lebih mantep lagi. Dan ini beneran wangi pandan dan juga wangi kelapa keringnya berasa banget, jadi teman-teman wajib coba. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau buat kue kering untuk lebaran, yaitu kue semprit jadul pakai takaran 500 gram tepung. Hasilnya udah banyak banget ya, bikinnya super mudah, hasilnya renyah dan juga enak. Penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Jadi simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, lalu masukkan 1 bungkus margarin atau 200 gram, lalu tambahkan 150 gram butter, dan juga 150 gram gula halus. Kemudian ini kita aduk rata pakai whisker, boleh juga pakai mixer ya. Nah ini kita aduk hingga rata atau adonannya menjadi halus dan juga lembut ya. Nah kalau adonan udah halus atau lembut seperti ini udah cukup, lanjut kita masukin 2 butir kuning telur, lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Dan kalau udah rata, masukin bahan keringnya, yaitu 50 gram tepung maizena, dan juga 1 saset susu bubuk. Lalu ini diaduk kembali hingga benar-benar tercampur rata. Dan kalau udah tercampur rata seperti ini, lanjut kita masukkan 500 gram tepung terigu. Untuk tepungnya ini sebelumnya udah disangrai ya. Nah ini kita masukin setengahnya dulu, lalu diaduk hingga tercampur rata. Dan kalau dirasa susah ngaduknya pakai whisker, lanjut diaduk pakai spatula ya. Nah ini tinggal diaduk rata aja. Kalau udah rata, lanjut masukin sisa tepungnya. Aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata. Nah ini dia untuk adonan kue sempritnya udah jadi ya, hasilnya lembut dan juga halus seperti ini. Lanjut di sini akan saya siapkan spuit, saya pakai ukuran yang besar, kemudian masukin ke dalam plastik segitiga. Nah untuk plastiknya ini ujungnya kita gunting dulu supaya spuitnya bisa masuk ya. Nah untuk hasilnya seperti ini. Lanjut kita siapkan lagi plastik segitiga untuk wadah adonannya. Nah ini kita masukin adonan kue sempritnya secukupnya. Lalu ini kita ikat. Kemudian untuk bagian ujungnya kita gunting juga. Kemudian masukin ke dalam plastik yang ada spuitnya. Nah seperti ini ya. Kemudian lanjut kita siapin loyang yang udah diolesi dengan margarin. Lanjut kita semprotkan kue semprit ke dalam loyang seperti ini. Nah ini tinggal sesuai selera aja ya, bentuknya mau kecil ataupun besar tinggal disesuaikan aja. Dan ini hasilnya. Lalu supaya lebih cantik lagi, kita tambahkan topping selai stroberi di bagian atasnya seperti ini. Atau bisa juga pakai topping choco chip ya. Dan kalau udah selesai, ini kue sempritnya udah siap untuk kita panggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang kuenya di suhu 150 derajat Celcius pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 30 menit atau hingga matang.
Dan setelah 40 menit dipanggang, kuenya udah mateng. Jadi ini tadi 30 menit saya panggang di rak bawah, untuk 10 menitnya saya pindah di rak atas ya. Jadi untuk total pemanggangannya sekitar 40 menit. Dan setelah kue di loyang pertama udah mateng, lanjut kita panggang untuk loyang berikutnya, dan begitu seterusnya hingga selesai. Nah, ini tadi kue sempritnya setelah selesai dipanggang ya. Ini tinggal nunggu dingin aja, baru lanjut kita masukin ke dalam toples. Nah, buat yang salfok sama toplesnya, ini udah sekalian gratis stiker dan juga alas kuenya ya. Dan ini saya belinya online, untuk linknya udah ada di deskripsi video. Untuk toples ada banyak ukurannya, dari 300 ml sampai 900 ml ya. Bikin kue lebaranmu jadi terlihat estetik dan juga terlihat mahal. Dan ini dia hasilnya, kue semprit jadulnya udah jadi. Satu resep hasilnya banyak, bikinnya mudah dan simple banget, udah bisa buat suguhan di hari raya. Untuk rasa kuenya enak, garing, lembut, dan renyah, manisnya juga pas ya. Jadi teman-teman wajib coba buat kue ini dan jangan bingung lagi pas lebaran mau buat kue apa ya. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.